Oke, baik adik-adik, kita siang ini akan belajar tentang kesehatan reproduksi dari aspek public health ya, dari aspek kesehatan masyarakat. Gitu. Kalau kemarin, ini sudah pertemuan yang keberapa ya, Dek? Sudah dapat apa aja kemarin? Kemarin sudah dapat anatomi, fisiologi, dan sepertinya histologi. Sudah ada. Oh, oke, anatomi, fisiologi, dan histologi. Oke, kalau yang terkait dengan klinis kayak penyakit-penyakit yang terkait misalnya seperti perdarahan pada kehamilan, kemudian proses fisiologi kehamilan normal belum? Belum dokter, itu Oh, nanti kira-kira masih akan di reproduksi yang kedua. oke, baik. Ya udah kalau begitu. Tapi mudah-mudahan nanti adik-adik bisa dapat bayangan ya. Nanti apa namanya? Karena kalau public health itu kita tidak mengupas secara klinis, tetapi lebih ke arah programatik yang terkait dengan reproductive health program, gitu ya. Oke, baik. Saya share screen dulu. Em, ya. Kita start dari awal. Apakah sudah terlihat? Terlihat, dokter. Sudah, nggih? Oke. Baik, kita siang ini akan belajar tentang kesehatan reproduksi, adik-adik. Jadi kalau di dalam kesehatan reproduksi, itu sebenarnya definisi yang diadopsi oleh pemerintah di dalam PP nomor 61 tahun 2014 itu adalah dari pemahaman yang dikeluarkan oleh WHO ya, dalam International Conference of Population and Development gitu ya, bahwa reproductive health itu adalah keadaan sehat gitu ya. Ini adalah terjemahannya secara langsung, keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh. Adik-adik lihat nih. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik ya. Jadi physically, kemudian mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Artinya apa? WHO sudah mengcover semua gitu ya. Sama seperti definisi sehat menurut WHO bahwa health itu not merely only just physically healthy gitu ya, tetapi juga berfungsi secara sosial, mental dan sosial begitu. Nah, ruang lingkup kesehatan reproduksi sendiri menurut ini ya International Conference Population and Development dari ICPD itu lingkup pelayanannya termasuk diantaranya adalah kesehatan ibu dan anak, kemudian keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual, di mana salah satu yang masuk adalah HIV dan AIDS gitu ya. Kemudian ada kesehatan reproduksi remaja, kemudian ada pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, jadi biasanya post care abortion di sini. Kemudian ada pencegahan dan penanganan infertilitas dan kesehatan reproduksi usia lanjut serta deteksi dini kanker saluran reproduksi dan kesehatan reproduksi lain gitu ya. Nah, ini karena lingkupnya sangat luas sekali dalam jadi untuk reproductive health dari public health aspect gitu ya. Itu kita bagi dua ya, Dek. Jadi kita akan belajar hari ini tentang reproductive health dan hak kesehatan seksual dan reproduktif ya, HKSR. Nah, nanti di repro yang kedua kita akan bicara tentang social determinant of reproductive health gitu. Nah, ini satu pertemuan aja sebenarnya itu banyak sekali gitu, tapi nanti saya akan sampaikan beberapa yang paling menonjol dalam program-program kesehatan reproduksi kita gitu ya. Kayak misalnya kayak kekerasan seksual, sunat perempuan, ini adalah bagian-bagian kecil gitu yang sebenarnya juga penting, tetapi karena apa namanya, termasuk bagian kecil, jadi sementara ini belum bisa mendapatkan perhatian yang cukup gitu. Nah, ini adik-adik, kalau ruang lingkup kesehatan reproduksi itu dari perspektif life cycle, jadi pendekatan life cycle, itu mencakup keseluruhan kehidupan manusia dari lahir sampai mati gitu. Jadi mulai dari konsepsi, semoga kemarin sudah dijelaskan tentang konsepsi ya. Terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur sampai terjadi pembuahan, terjadi kehamilan sampai persalinan ya, itu adalah tahap konsepsi gitu ya. Kemudian bayi dan anak gitu ya, mulai 0 bulan sampai dengan 11 bulan gitu. Kemudian masuk pada remaja ya, anak ini apa namanya sampai usia 19 tahun. Kemudian remaja 10 sampai 19 tahun gitu ya. Kemudian usia subur ya, usia subur dari 15 sampai dengan 45 tahun.
Nah, kemudian pada usia lanjut ya, di mana kalau pada perempuan mengalami menopause atau berhenti menstruasi dan kalau laki-laki mengalami andropause seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang lebih luas lagi ada banyak masalah-masalah kesehatan reproduksi gitu ya, mulai terutama misalnya pada kesehatan reproduksi remaja. Misalnya pada saat pertama anak perempuan mengalami haid atau menarche ya, jadi first time haid itu ya. Kemudian terkait dengan perilaku seksual gitu, kemudian kehamilan tidak diinginkan sampai terjadi abortus yang tidak aman dan IMS. Nah, ini adik-adik, jadi kalau kita belajar tentang reproductive health, kita harus belajar mulai dari proses dari conception tadi ya, proses dari conception, kemudian pembuahan, kehamilan, sampai kemudian lahir, mulai dari neonatal, infant ya, kemudian early childhood, kemudian sampai adolescent, terjadi menarche gitu ya, kemudian adanya mulai sexual activity, kemudian terjadi pregnancy sampai persalinan dan postpartum, kemudian kembali lagi seperti itu siklusnya. Jadi benar-benar benar-benar life cycle gitu ya. Nah, ini adalah beberapa intervention, tapi nanti kita akan bahas di belakang. Ini adalah beberapa key facts atau fakta yang terkait dengan sexual dan reproductive health problems globally ya di dunia gitu. Bahwa secara global di dunia gitu ya antara tahun 2010 sampai 2014 itu rata-rata ada atau terdapat 56 juta kasus abortion yang induced. Artinya aborsi yang di-trigger atau memang di-induce, sengaja aborsi seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang aborsi gitu ya, kita akan bicara tentang safe abortion and unsafe abortion. Safe abortion artinya aborsi yang dilakukan atas indikasi medis dan juga dilakukan di layanan kesehatan. Itu adalah safe abortion. Yang melakukan siapa? Itu adalah tenaga medis gitu ya, disebut sebagai safe abortion. Nah, yang unsafe abortion adalah kebalikannya gitu. Unsafe abortion adalah tindakan aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan di luar layanan kesehatan. Nah, besar mana nih kira-kira antara safe abortion and unsafe abortion? Nah, itu nanti kita akan belajar. Jadi ketika kita bicara tadi salah satunya ada unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan yang biasanya akan berakhir dengan abortion gitu. Most of the case itu yang terjadi adalah unsafe abortion di luar layanan kesehatan. Nah, tapi secara umum kita bisa melihat bahwa di antara perempuan-perempuan yang usia 15 sampai 44 tahun ya, dari 1000 perempuan itu terdapat 35 kasus aborsi yang diinduksi gitu, aborsi yang disengaja gitu. Adik-adik bisa lihat dari 35 kasus per 1000 perempuan hamil ya yang berusia antara 15 sampai 44 tahun. Nah, ini besar sekali berarti angkanya ya. Coba kalau misalnya jumlah perempuan kita di Indonesia berapa? Berapa juta gitu. Kalau misalnya ini 35 per 1000 perempuan, maka adik-adik bisa mengkalikan itu dengan jumlah perempuan di Indonesia dalam usia 15 sampai 44 tahun. Maka angka ini besar sekali. Ya. Nah, dari aborsi yang diinduksi ini gitu, 25%-nya itu adalah all pregnancies. Jadi misalnya ada 10 orang nih, ada 10 orang yang hamil gitu, 10 perempuan yang hamil gitu ya. Maka 25% itu biasanya akan berakhir dengan induced abortion seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan itu adalah sebenarnya ketika terjadi aborsi, apalagi itu unsafe abortion gitu ya, unsafe abortion seringkali leading pada infection dan kemudian terjadi kematian gitu ya. Nah, sebenarnya kematian atau disability karena abortion ini sangat bisa dicegah gitu ya. Ada banyak cara melalui sexual education gitu ya, kemudian penggunaan kontrasepsi, kemudian provision of safe and legal induced abortion, jadi penyediaan layanan aborsi yang aman dan legal gitu ya. Dan kemudian penata laksanaan komplikasi yang cepat begitu, cepat dan tepat. Nah, jadi kalau adik-adik lihat di sini faktanya adalah setiap hari itu sekitar 830 perempuan itu meninggal. Ya. Jadi pada saat kita bicara ini ya, dalam satu hari 24 jam itu terjadi kematian 830 perempuan.
ya, yang meninggal karena akibat dari kehamilan dan persalinan. Coba bayangkan 830 itu berapa pesawat gitu. Kalau satu pesawat rata-rata berisi berapa sih? 150 mungkin 200 penumpang katakanlah. Maka di situ ada sekitar 4 sampai 5 pesawat yang jatuh setiap hari, isinya adalah perempuan hamil semua gitu. Bisa ngebayangin nggak? Gitu. Kita satu pesawat jatuh udah heboh luar biasa gitu kan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pesawat jatuh, wah heboh semua berduka gitu. Tapi kita tidak menyadari gitu bahwa dalam keseharian kita gitu ada 4 sampai 5 pesawat yang berisi perempuan hamil gitu meninggal akibat dari persalinan, kehamilan dan persalinan yang sebenarnya ini bisa dicegah gitu. Nah, too bad ya, sayangnya adalah 99% dari maternal death itu terjadi pada developing countries, di mana negara kita adalah salah satunya. Gitu ya. Nah, saya akan coba lihat ke SNMPPDI dulu. Adik-adik sebagai seorang calon dokter harus mampu memahami apa saja kompetensi yang wajib Anda kuasai ketika Anda nanti menjadi seorang dokter, ya. Jadi ini adalah daftar masalah kesehatan masyarakat atau kedokteran komunitas atau kedokteran pencegahan dalam bidang kesehatan reproduksi ya, adik-adik. Nanti bisa materi ini akan saya upload di Google Class ya. Jadi nanti adik-adik bisa download gitu. Nah, ini adik-adik bisa baca masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan reproduksi di dalam bidang IKM ya. Jadi ada terkait dengan kematian neonatus, bayi dan balita, 1000 hari pertama kelahiran gitu ya. Kematian ibu ya, kemudian terkait dengan antenatal care, kemudian persalinan dan nifas resti gitu ya. Kemudian ada IMD, ada ASI eksklusif, fasilitas laktasi. Kemudian ada pola asuh dan tumbuh kembang balita juga, ada perilaku remaja terutama perilaku seksual beresiko, itu ya. Kehamilan yang tidak dikehendaki dan aborsi, kemudian ada kepercayaan dan tradisi yang berpengaruh terhadap kesehatan, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang kedua, social determinant of reproductive health. Kemudian kurangnya pengetahuan, pemahaman terkait dengan KIA, KB, Kespro, gizi masyarakat dan sebagainya ya. Dan kemudian juga gizi masyarakat terutama pada balita dan ibu hamil. Kemudian gaya hidup resiko tinggi ya. Ini termasuk yang terkait dengan reproductive health pada remaja. Nah, ini adalah daftar keterampilan yang harus Anda kuasai dalam bidang kesehatan reproduksi dari aspek public health. Nanti Anda silahkan baca sendiri ya, karena banyak sekali. Nah, oke. Kita masuk sekarang pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir atau kita sebut sebagai kibla gitu ya. Jadi ada banyak sekali di sini. Kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya kesehatan ibu kematian ibu itu gitu ya. Nah, kita akan baca di sini maternal mortality itu adalah kematian dari perempuan ya ketika dia mengandung atau sampai 42 hari setelah melahirkan ya atau terminasi ya, setelah terminasi jadi mungkin belum sampai belum sampai melahirkan yang seharusnya tapi terpaksa harus diterminasi, contohnya misalnya pada saat ini Covid gitu ya, ibu hamil katakanlah 28 minggu kemudian terinfeksi Covid untuk saving babies dan juga saving mothers itu kemudian diputuskan terminasi seperti itu. Itu kasus yang saat ini banyak sekali terjadi. Nah, jadi dalam 42 hari setelah delivery ya, setelah melahirkan atau terminasi dari pregnancy yang disebabkan oleh sebab apapun yang terkait dengan kehamilan atau persalinannya gitu ya. Nah, tetapi tidak termasuk dari incidental atau accidental kasus gitu ya. Contoh nih, kalau ibu hamil melahirkan, terjadi perdarahan, ibu hamilnya meninggal, maka itu adalah kasus kematian ibu. Tapi kalau ada ibu hamil usia 24 minggu, jalan ke pasar untuk belanja, kemudian tewas tertabrak oleh kendaraan, tewas tertabrak angkot misalnya, maka itu tidak disebut sebagai kematian ibu. Bisa bedakan? Ya. Jadi kalau kematian ibu adalah kematian yang betul-betul yang terjadi pada saat kehamilan sampai persalinan sampai 42 hari setelah persalinan atau terminasi yang disebabkan karena proses ini gitu. Proses proses kehamilan dan persalinannya. Kalau ibu hamil yang terjadi hipertensi misalnya, kemudian terjadi preeklamsi, terjadi eklamsi pada saat melahirkan kejang dan kemudian meninggal, maka itu masih termasuk dalam
kematian ibu. Kita hitung itu ya. Jadi seperti ini. Nah, most of the case sebenarnya ini bisa dicegah ya, tetapi inilah penyebab paling banyak ya terjadinya kematian ibu, yaitu yang paling tinggi adalah hemorrhage atau perdarahan. Kalau di sini kan sebenarnya lebih tinggi ada indirect ya, ada 28%. Cuman karena indirect ini sangat banyak sekali kausanya, dan biasanya tidak langsung menyebabkan kematian, maka kita akan mention bahwa kematian yang paling banyak disebabkan kematian ibu paling banyak disebabkan oleh hemorrhage. Kemudian ada hypertension ya, yang biasanya menyebabkan preeklamsi. Kemudian ada sepsis ya, kemudian juga ada aborsi dan ada embolism seperti itu. Baru ini kasus yang indirect, penyebab indirect ini banyak sekali. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia gitu ya, kita menempati peringkat ketiga dari angka kematian ibu gitu. Padahal ini sudah menurun banyak sekali adik-adik sekalian gitu. Jadi apa namanya? Ini adalah tahun 2017 gitu ya. Jadi ada 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lihat denominatornya ya, per 100.000 kelahiran hidup. Kalau angka kematian ibu kita pakai 100.000 kelahiran hidup. Ada 177. Ini lumayan banget ini. Kemarin-kemarin kita masih sampai di 350. Jadi ini sudah menurun cukup banyak gitu. Tapi masih kita tetap pada peringkat ketiga dari di Asia Tenggara gitu ya. Nah, kalau di Indonesia penyebab kematian ibu itu paling banyak juga sama. Jadi yang agak berbeda, gangguan hipertensi ya. Jadi banyak sekali preeklamsi. Kemudian baru disusul oleh perdarahan ya, meninggal karena perdarahan, baru disusul oleh komplikasi yang lain. Begitu. Nah, ini Dek, kenapa sebenarnya kematian ibu itu terjadi gitu? Ternyata setelah ditelisik itu ada ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Nanti kita akan bahas lebih detail ini pada pertemuan kedua, yaitu tentang social determinant of maternal mortality ya. Jadi di sini ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Contoh terlalu tua, ya terlalu tua berarti termasuk dalam kehamilan resiko tinggi. Kemudian terlalu muda, ini sekarang menjadi tren ya, apalagi masa pandemik ini ternyata banyak sekali pernikahan anak atau pernikahan dini atau pernikahan remaja itu terjadi gitu. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan dengan terjadinya kondisi pandemik, banyak anak-anak muda yang belum berusia 18 tahun itu sudah menikah gitu, dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan gitu. Nah, ini luar biasa sekali dan menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian terlalu banyak anak ya. Jadi multi grande, terlalu banyak anak. Kemudian terlalu rapat jarak kelahiran. Kalau orang Jawa bilang orang Jawa bilang bayi pitu meteng telu gitu. Artinya bayinya baru umur 7 bulan, dia sudah hamil 3 bulan gitu. Itu terlalu rapat jarak kelahiran. Nah, ini banyak sekali fenomena-fenomena ini. Kemudian yang terlambat, ada terlambat mengambil keputusan ya, terlambat mengambil keputusan baik di tingkat individu, di tingkat keluarga, di tingkat layanan kesehatan. Kemudian terlambat sampai di tempat rujukan gitu ya. Udahlah terlambat ngambil keputusan sampai di tempat rujukan terlambat lagi, bisa jadi banyak hal, mungkin hambatan akses, jalan yang rusak, atau mungkin jarak yang terlalu jauh misalnya, dan kemudian ada terlambat mendapat penanganan. Nah, terlambat mendapatkan penanganan bisa jadi udah sampai tempat layanan kesehatan tidak bisa segera mendapatkan penanganan. Kenapa? Dokternya nggak ada misalnya. Kalau Anda berada di daerah misalnya di Indonesia Timur gitu ya, atau mungkin yang beberapa waktu lalu ketika saya bertugas di Kalimantan Timur, ada banyak sekali misalnya untuk persediaan darah tidak ada, kemudian peralatan tidak ada seperti itu ya. Jadi terlambat mendapatkan penanganan. Sudah sampai di tempat layanan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Nah, ini adik-adik, indikator angka kematian ibu itu kita kenal ada maternal mortality rate dan ada maternal mortality ratio. Perhatikan antara rate dan ratio ya, perbedaannya adalah pada denominatornya. Jadi kalau misalnya maternal mortality rate itu adalah resiko kematian yang disebabkan karena kehamilan ya. Nah, ini menghitungnya adalah jumlah kematian ibu hamil yang terjadi
pada periode waktu tertentu itu ya, dikalikan dengan 1000 jumlah perempuan hamil per 1000 perempuan hamil. Itu maternal mortality rate. Kalau maternal mortality ratio adalah jumlah ibu hamil ya, atau jumlah kematian ibu, jumlah kematian ibu yang terjadi pada waktu tertentu gitu ya, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada saat yang sama. 100.000 kelahiran hidup. Kalau ini adalah per 1000 jumlah perempuan yang hamil gitu. Jadi jumlah kematian ibu per 1000 jumlah perempuan yang hamil itu maternal mortality rate gitu ya. Nanti kalau pas ujian bisa membedakan ya antara maternal mortality rate dan maternal mortality ratio. Nah, sekarang kita masuk kepada kematian neonatal bayi dan balita. Kita bersyukur bahwa dari tahun 91 sampai tahun 2017 ya, kita mendapati bahwa angka kematian neonatal bayi dan balita kita semakin menurun. Ya, adik-adik bisa lihat itu. Kemudian terkait dengan kematian neonatal, jadi faktanya adalah sebanyak 7.000 bayi baru lahir di dunia itu meninggal setiap harinya. Ya, jadi artinya itu 185 kematian setiap harinya. Gitu. Kemudian 3/4 kematian neonatal terjadi pada minggu pertama. Oleh karena itu kita punya program postnatal care namanya ya. Jadi kunjungan pasca persalinan gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata 3/4 kematian itu terjadi pada minggu pertama adik-adik. Gitu ya. Dan 40%-nya meninggal dalam 24 jam pertama. Oleh karena itu penting sekali observasi neonatal itu ya dalam 24 jam pertama. Kemudian setelah dipulangkan, maka pada minggu pertama kunjungan PKN ya, kunjungan pasca kelahiran itu harus dilakukan gitu. Postnatal care ya istilahnya. Nah, kemudian kematian neonatal ini berkaitan erat dengan kualitas pelayanan persalinan ya di negara kita dan juga penanganan BBL atau berat badan lahir yang kurang optimal segera setelah lahir dan beberapa hari pertama setelah lahir. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang bayinya itu rendah berat badannya gitu, berat badan lahir rendah BBLR. Contohnya apa nih? Misalnya pada kehamilan remaja. Orang remaja loh ya gitu, remaja ternyata kemudian dinikahkan, kemudian hamil gitu kan. Ini kan namanya remaja kan pengennya senang-senang, pengen main gitu. Manalah dia peduli dengan kehamilannya begitu. Nah, akhirnya ketika pada masa kehamilan dia tidak memperhatikan dan juga mungkin kurang pengetahuan gitu karena masih remaja gitu. Akhirnya yang terjadi adalah bayinya mengalami atau janin atau mengalami malnutrisi ya, mungkin kecil masa kehamilan seperti itu. Akhirnya terjadi persalinan berat badan lahir rendah gitu. Nah, kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap bisa menyebabkan kematian. Nah, pada tahun 2016 kita dapati bahwa penyebab utama kematian ini adalah prematur ya. Komplikasi terkait dengan persalinan ya bisa jadi asfiksi atau kesulitan bernafas saat lahir, infeksi atau cacat lahir. Nah, ini kan karena adik-adik mungkin belum mendapatkan kuliah terkait ini ya, nanti bisa sambil diingat-ingat. Oh ya, ini yang disebutkan kemarin gitu ya. Ya. Nah, ini adalah pathway kematian neonatal gitu. Kalau misalnya adik-adik di sini pathway kematian neonatal adalah bisa mulai dengan resiko mulai pada saat kehamilan ya, prahamil gitu ya, kemudian saat kehamilan dan saat persalinan. Oke. Ya, sampai pada hari ke-2 sampai 7 dan 8 sampai 27. Oke. Saya mohon izin off sebentar.
Baik, saya kembali. Jadi, terkait dengan pathway kematian neonatal ini, kematian neonatal itu bisa terjadi pada periode prahamil, kemudian saat kehamilan, saat persalinan ya, sampai 24 jam pasca persalinan dan hari-hari berikutnya. Di sini ada beberapa faktor resiko, antara lain kalau pas prahamil, jadi si ibu, calon ibu ini bisa jadi adalah mengalami anemia misalnya gitu ya. Kemudian akibatnya gitu ya, pada saat, kehamilan dia mengalami anemia, anemia pada ibu hamil gitu. Nah, kemudian pada saat kehamilan gitu, ada beberapa faktor resiko antara lain anemia, kemudian pertambahan berat badan pada saat kehamilan itu rendah ya, kemudian tidak mengalami, atau tidak mengikuti program, imunisasi TT. Gitu ya. Nah, dengan, akibatnya adik-adik bisa baca di sini bisa BBLR atau berat badan lahir rendah gitu ya, prematur atau bayi lahir dengan defisiensi besi, jadi bayinya lahir udah anemia duluan gitu ya. Sehingga menyebabkan, penurunan pada kognitif gitu, penurunan pada IQ, kemudian juga karena dia tidak TT akhirnya, terjadi resiko tetanus gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini pathway-nya bermacam-macam. Oke, lalu bagaimana yang kita lakukan untuk mengurangi, menurunkan maternal mortality ini gitu. Jadi di sini ada beberapa program antara lain namanya Making Pregnancy Safer. Di situ ada antenatal dan postpartum care ya. Kalau kita lihat nanti adik-adik akan belajar tentang antenatal care atau fokus antenatal care ya. Di mana paling tidak ibu hamil harus memeriksakan diri ke layanan kesehatan sebanyak 4 kali selama proses kehamilannya gitu ya. Kemudian ada postpartum care yang nanti ada kunjungan ya, kunjungan neonatus atau KN gitu ya. Kemudian ada skilled care during childbirth. Jadi di persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian ada newborn care, ada essential obstetric care ya. Jadi ini terkait dengan layanan kesehatannya ya. Ada nanti adik-adik akan mengenal PONET dan PONEC gitu ya. PONET itu di puskesmas, kalau PONEC itu di rumah sakit gitu ya. Kemudian ada layanan kontrasepsi atau family planning dan ada layanan post abortion care. Itu adalah cara-cara untuk menurunkan maternal mortality ya, di mana itu juga menurunkan angka kematian neonatal bayi dan balita. Nah, apa indikator keberhasilan program Kibla? Jadi adik-adik bisa lihat bahwa di dalam program ini ada indikator keberhasilan program, yaitu adanya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kemudian penurunan angka kematian balita, kemudian adanya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi ini penting sekali itu ketika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan gitu, maka kita bisa meminimalisir resiko kematian ibu dan bayi gitu. Kemudian proporsi penanganan kasus komplikasi obstetri terhadap persalinan total gitu. Jadi semakin apabila kasus komplikasi ini banyak diatasi di rumah sakit, maka itu menjadi semakin baik prognosisnya begitu. Nah, kemudian kita masuk kepada family planning atau keluarga berencana. Nah, ini nanti adik-adik akan dapatkan juga family planning seperti tools family planning, optionnya apa aja, konselingnya bagaimana, seperti itu ya nanti oleh teman-teman dosen yang lain gitu. Nah, family planning itu sebenarnya adalah sebuah practice atau sebuah usaha gitu ya untuk controlling the number of the children ya. Jadi untuk mengontrol jumlah anak dalam sebuah keluarga dan juga untuk mengatur jarak dari setiap persalinan gitu ya. Bisa dilakukan dengan artificial contraception ya, dengan alat-alat kontrasepsi, atau bisa juga dengan voluntary sterilization. Jadi salah satu opsi nanti ketika ada kontrasepsi ya, kuliah tentang kontrasepsi, opsinya ada tentang sterilisasi. Nah, ada MOW, ada MOP, MOW pada perempuan dan MOP pada laki-laki gitu.
Nah, benefits-nya di sini dari family planning program ini adalah untuk mencegah pregnancy related health risk in women. Jadi untuk mencegah kehamilan ya, maksudnya mencegah kehamilan pada perempuan-perempuan yang memiliki resiko kesehatan. Kemudian juga menurunkan infant mortality ya, menurunkan kematian bayi gitu ya. Dan juga beberapa kontrasepsi itu bisa membantu mencegah penularan HIV/AIDS gitu ya, salah satu infeksi menular seksual. Selain itu, benefits-nya dari family planning program itu adalah empowering people ya, jadi memberdayakan dan juga menguatkan edukasi mereka itu terkait dengan pilihan-pilihan gitu ya. Nah, pada anak-anak remaja, maka family planning itu bisa digunakan untuk mereduksi atau mengurangi kehamilan pada remaja. Nah, selain itu pada skala yang lebih besar, maka family planning program itu bisa slowing ya, menurunkan pertumbuhan populasi. Karena kadang-kadang pertumbuhan populasi yang cepat apabila tidak diiringi dengan sumber daya yang cukup, maka akan terjadi crowded ya, yang sangat besar sekali. Kita tahu beberapa negara yang besar seperti India gitu ya, mungkin Cina gitu ya, itu memiliki population growth yang luar biasa gitu, sehingga mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan pengaturan sebuah negara. Nah, dalam family planning program kita akan bertemu dengan kalimat unmet need gitu ya, unmet need. Jadi apa itu unmet need? Itu adalah kebutuhan terkait dan kontrasepsi yang tidak bisa dipenuhi. Kenapa ini terjadi? Ada banyak sekali sebabnya gitu ya. Nah, unmet need ini bisa terjadi pada perempuan gitu ya, yang subur gitu dan secara sexually aktif ya, secara aktif secara seksual, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi metode apapun. Nah, ini banyak tuh kasusnya kalau adik-adik melihat ada tuh misalnya baru hamil, melahirkan, udah hamil lagi, melahirkan lagi, hamil lagi, melahirkan lagi gitu. Anaknya sampai banyak. Nah, itu ada banyak sekali. Itu disebut sebagai kasus unmet need ya. Jadi perempuan yang tidak menggunakan kontrasepsi sementara dia subur gitu kan. Nah, kenapa kok perempuan? Karena most of the contraception itu lebih banyak memang ditujukan pada perempuan, Adik. Nah, ini sebenarnya adalah kebutuhan research yang besar nih kalau adik-adik tertarik dengan family planning program gitu. Ada nggak sih alat kontrasepsi yang lebih banyak ditujukan pada laki-laki begitu? Karena saat ini itu hampir semua tools yang disediakan untuk contraception itu ditujukan pada perempuan gitu. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian the concept of unmet need points to the gap between women's reproductive intention and their contraceptive behavior. Jadi apabila pada perempuan gitu ya, dia subur gitu ya, atau ingin sebenarnya menggunakan kontrasepsi, tetapi karena satu dan lain hal dia tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, secara global unmet need ini besar sekali angkanya gitu ya, termasuk di Indonesia. Secara global ada 214 juta perempuan pada usia reproduksi ya di developing countries, artinya di Indonesia, yang sebenarnya itu ingin mencegah kehamilan, tetapi dia tidak menggunakan teknik atau tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali gitu. Sedangkan kalau di Asia, level dari unmet need ini adalah sekitar 10,2% kalau di Afrika dan 24,2% kalau di Latin Amerika dan di Karibia 10,7% itu tahun 2015 gitu. Jadi sebenarnya level unmet need kita kalau di kita di Indonesia itu juga ada dan itu cukup besar gitu. Kenapa sebenarnya ini terjadi gitu ya? Yang pertama limited choice of method gitu. Contoh, seperti yang tadi saya bilang bahwa most of the contraception itu ditujukan untuk perempuan. Dan most of the contraception itu selalu terkait dengan hormonal gitu. Sedangkan kalau hormonal pasti efeknya sistemik, gitu kan? Sehingga banyak sekali perempuan yang kemudian ingin berkontrasepsi atau menggunakan KB, tetapi dia takut gitu. Kenapa? Karena setiap pilihan pasti ada side effect. Contoh, kalau misalnya pakai tablet gitu ya, pakai pil
pakai pil KB. Pil KB beberapa ada yang membuat misalnya terjadinya rush pada pipi gitu. Ya namanya perempuan pasti nggak pengen dong kalau rusak wajahnya seperti itu kan. Nah itu adalah salah satu side effect dari pil KB. Itu nggak mau. Oke, kalau gitu coba apa? Injeksi misalnya. Injeksi ketika salah satu efek dari injeksi suntik KB adalah dia bisa tidak menstruasi sama sekali atau bahkan menstruasi terus-menerus gitu. Perdarahan terus-menerus itu bisa terjadi. Atau siklus menstruasi tetap normal ya, tetapi dia kemudian mengalami gemuk gitu. Nah, itu beberapa side effect dari kontrasepsi injeksi gitu ya. Nanti adik-adik akan belajar, ada yang 1 bulan injection, ada yang 3 bulan seperti itu. Kemudian nanti ada intrauterine device ya, IUD yang dimasukkan ke dalam rahim atau kita sebut sebagai AKDR ya. Nah, itu kan masing-masing tidak optionnya tuh, dan itu hampir selalu banyak ditujukan pada perempuan gitu. Sehingga limited choice of methods itu juga menyebabkan orang kemudian menjadi ogah ber-KB gitu. Kemudian ada juga limited access to contraception gitu ya. Jadi anak-anak muda itu akses terhadap kontrasepsi itu sangat terbatas gitu. Pada saat saya mengerjakan proyeknya USAID waktu itu di Papua 2006 sampai 2008 gitu. Salah satu yang harus kami patuhi adalah kami tidak boleh mempromosikan kondom pada anak muda di bawah 15 tahun. Gitu. Padahal dari survei yang dilakukan pada saat awal dari proyek itu ditemukan bahwa mereka sudah mulai berhubungan seksual pada saat mereka SD. Even mereka berada di Pania ya. Pania itu salah satu distrik atau kabupaten ya, salah satu kabupaten di Pegunungan Papua Tengah gitu. Dan ketika mereka umur 10 tahun masih SD, mereka sudah have sex ternyata dari hasil survei kami gitu. Jadi itu kami tidak boleh dari project itu tidak mengizinkan untuk mempromosikan kondom pada pada remaja di bawah usia 15 tahun. Dan persediaan kontrasepsi yang di puskesmas juga tidak mengizinkan untuk memberikan kontrasepsi ya berupa pil, kondom atau suntikan atau whatever contraceptive device yang ada kepada mereka yang belum menikah. Sementara ternyata dari hasil survei menunjukkan bahwa unmarried man ya atau woman ya ternyata mereka sudah sexually active gitu. Nah, itu adalah limited access, contoh dari limited access to contraception, particularly to among young people. Ya, seperti itu. Kemudian poorer segment, ya karena dia miskin, mau beli alat kontrasepsi, nggak punya duit, ya udahlah gitu kan. Nah, atau pada unmarried people, seperti contoh yang tadi. Nah, kemudian ada juga fear of experience dari side effect, gitu ya. Karena takut tadi side effect-nya. Kemudian ada cultural or religious opposition ya, beberapa yang memiliki pemahaman agama yang cukup strict itu mengatakan bahwa KB atau family planning itu dilarang. Kemudian adanya poor quality of available service ya, jadi layanan kesehatan yang poor gitu ya, yang tidak tersedia dengan baik gitu. Contohnya ketika adik-adik misalnya nanti ketika lulus jadi dokter, jangan langsung ambil spesialis deh. Pergilah dulu kalian ke perifer gitu. PTT di sana misalnya atau internship di daerah perifer gitu. And then you will find out that puskesmas kita misalnya, layanan kesehatan kita yang daerah perifer, entah itu daerah perbatasan atau di puncak gunung atau daerah yang remote, itu pasti sangat poor services gitu, poor quality gitu. Kenapa? Saya waktu itu bisa menemukan beberapa obat di puskesmas sudah mendekati expired gitu. Alat-alat sangat terbatas. Listrik hanya tersedia dari jam 6 pagi sampai listrik hanya tersedia jam 6 sore sampai jam 12 malam saja. Di luar itu tidak ada listrik. Jadi bagaimana bisa menyimpan vaksin misalnya? Tidak bisa begitu. Itu menyebabkan juga terjadinya unmet need terhadap contraception. Kemudian adanya user and provider bias gitu ya. Jadi misalnya kita sebagai tenaga kesehatan tidak mampu memberikan konseling ya yang cukup baik kepada calon pengguna itu sehingga calon pengguna tidak memahami dengan baik sehingga kemudian takut gitu. Dan adanya gender based barrier. Nah, kalau kita di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 yang terkait dengan program keluarga berencana. Kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ya. Di sini kita bisa melihat bahwa
kontrasepsi atau program family planning itu bisa diraih atau dijangkau dengan beberapa cara, yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, begitu ya. Yang tujuannya mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan kalau Undang-Undang tahun 2009 nomor 52 itu mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, dan mengatur kehamilan, kemudian melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Itu adalah regulasi-regulasi yang terkait dengan family planning di Indonesia. Oke. Nah, kenapa kok effective contraceptive use itu bisa berkontribusi terhadap SDGs indicator? Salah satunya adalah reducing maternal mortality, ya, menurunkan kematian ibu gitu. Itu mentargetkan 2 cara gitu ya. Jadi diestimatekan, jadi dihitung secara matematis. Nah ini adik-adik kalau yang ada yang kejeblos masuk FK tapi sebenarnya suka matematika gitu ya, jangan khawatir gitu. Nanti kalau misalnya Anda keluar dari FK, Anda bisa ngambil S2 mungkin epidemiologi atau matematik health gitu ya. Ini adalah salah satu kerjaan yang teman-teman dari matematika yang bisa kemudian mengestimasi gitu. Menghitung dengan perhitungan yang rumit sekali. Saya pernah mengikuti pertemuannya 1 kali dan setelah itu kapok gitu, nggak lagi-lagi gitu, susah banget. Nah ini jadi secara virtually itu diestimasi bahwa dengan penggunaan kontraseptif yang efektif gitu, didapatkan bisa menurunkan angka kematian ibu sebesar 13% yang disebabkan karena unsafe abortion gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa menurunkan proporsi dari pregnancies gitu ya pada high risk gitu ya, pada high risk women gitu. Nah, sehingga akhirnya resiko kematian itu bisa berubah antara usia ibu dan jumlah paritasnya atau jumlah persalinan yang dialami. Faktanya tapi ya, ini faktanya, di tahun 2008 itu ternyata penggunaan kontrasepsi di developing countries itu bertanggung jawab terhadap 230.000 kematian ibu, di mana ini setara dengan 43% dari penurunan gitu ya, menyebabkan penurunan angka kematian ibu sebesar 43%. Berarti ini lebih besar ya, ternyata faktanya lebih besar. Kemudian lebih banyak aborsi ya yang juga kemudian bisa dicegah. Kenapa? Karena kita bisa mencegah unintended pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan dengan penggunaan kontrasepsi seperti itu. Nah, indikator program keluarga berencana itu adalah penurunan angka unmet need tadi ya, kemudian adanya cakupan pelayanan KB, kemudian adanya penghitungan persentase kegagalan dan komplikasi dari pemakaian kontrasepsi ya, bahwa setiap kontraseptif device atau kontrasepsi choice gitu itu selalu punya percentage kemungkinan kegagalan gitu ya. Kemudian presentasi dari tiap jenis kontrasepsi yang digunakan. Jadi jenis yang mana yang paling banyak digunakan itu merupakan indikator dari program keluarga berencana. Baik. Kemudian untuk pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk IMS dan HIV, ini di sini sebenarnya kalau di Indonesia program specifically-nya masih ini ya, jadi ada beberapa program yang terkait dengan di community ya, kemudian di layanan kesehatan gitu, dan kemudian di di area pasca program gitu. Nah, untuk indikatornya itu adalah penurunan insiden dari kasus IMS ya. Nanti apa aja IMS? Ada sifilis, ada gonore, ada herpes, ada HIV, ada banyak sekali ya. Nanti adik-adik akan pelajari. Kemudian terkait dengan kasus HIV maka adalah penurunan kasus HIV. Jadi HIV ini sendiri adalah satu big project besar gitu ya, sehingga dia seperti berdiri sendiri. Padahal sebenarnya HIV kan memang bagian dari IMS ya gitu. Oke. Nah kemudian kita masuk pada kesehatan reproduksi remaja. Ini menarik sekali kesehatan reproduksi remaja ini. Nah apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi remaja itu? Tujuannya adalah untuk menyiapkan kehidupan keluarga yang lebih baik, gitu ya.
Oh ya, adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung, di chat ya, boleh daripada nanti lupa. Kemudian, dalam usaha kesehatan reproduksi remaja ini salah satu usahanya adalah dengan pendewasaan usia perkawinan gitu. Dan kemudian juga usaha untuk increasing, reproductive health knowledge gitu ya, meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja. Selain itu ada yang kegiatan berbasis pada komunitas ya, dan juga pemberian konseling tentang pemasaran remaja. Kenapa? Karena remaja itu adik-adik sekalian itu sangat complicated gitu ya. Anda sudah melewati masa remaja dan ini sudah semester 7, Anda sudah masuk, ke dalam dewasa muda gitu. Nah, complicated sekali pada usia remaja ini karena yang terkait dengan, kesehatan reproduksi ya, mulai dari teen marriage ya, jadi, teen marriage atau perkawinan remaja gitu ya, kemudian, karena alasan ekonomi, ada broken home gitu ya, kemudian ada yang, komplikasi pada kehamilan di usia muda, kemudian karena faktor, seperti saat ini faktor, terkait dengan Covid, kemudian kita harus daring dan sekarang berkembang dengan banyaknya violence, online violence gitu ya, kalau kita sebut sebagai KBGO, kekerasan berbasis gender online yang most of the case itu korbannya dan pelakunya adalah remaja gitu. Jadi banyak sekali gitu yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebenarnya, ada banyak program-program yang terkait dengan kesehatan, reproduksi remaja gitu ya, antara lain beberapanya ada pemberian, edukasi seksualitas gitu ya, sexuality education. Kalau adik-adik tertarik nanti jam 3 itu, kebetulan saya juga memberikan materi pada teman-teman, pekerja seks komersial, kemudian juga, teman-teman LGBT dan juga mungkin teman-teman, IGUs gitu. Kalau misalnya, mau join silahkan nanti saya bisa berbagi, link-nya setelah kuliah ini. Nah, kemudian ada tentang pubertal assessment gitu ya. Ini adalah, komponen-komponen layanan kesehatan reproduksi remaja terkait dengan consent dan confidentiality, kemudian ada terkait emancipated and mature minors gitu ya pada usia di bawah 18 tahun, ada contraceptive services gitu, kemudian ada screening terhadap STI, sexually transmitted infection, kemudian prevention terhadap STI, ada program vaksin juga. Tapi kalau kita di Indonesia masih belum ya gitu, vaksin ini misalnya seperti HPV vaksin gitu ya, itu masih menjadi imunisasi pilihan gitu, karena mahal gitu ya, masih belum menjadi, wajib atau delegate. Nah kemudian, adanya konseling penyediaan konseling terhadap kehamilan atau opsi-opsi yang terkait dengan abortion gitu ya, kemudian screening terhadap, intimate partner violence ya. Jadi kalau kita bicara violence itu udah, luar biasa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa juga program-program, comprehensive adolescent health package ya, mulai dari promoting physical activity dan active communities. Jadi ini biasanya juga dilakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan, negotiation gitu ya. Jadi, bagaimana bergening, bagaimana say no dalam cara yang asertif, seperti itu. Kemudian improving access to nutritious dan healthy food nih, terutama pada remaja perempuan yang biasanya sudah mulai memperhatikan bentuk body, nggak mau gemuk, akhirnya nggak mau makan, akhirnya terjadi malnutrisi, terjadi anemia, seperti itu ya. Maka, ada program-program improving access to nutritious and healthy food gitu. Kemudian juga ada promoting mental, health and well-being ya, mempromosikan tentang kesehatan jiwa gitu ya. Karena stresor pada remaja cukup besar, sementara dia tidak tahu harus pergi kemana begitu kan. Kemudian promoting sexual and reproductive health, jadi kita juga mengedukasi, bagaimana sih yang terkait dengan sexual and reproductive health, menjaga, sexual hygiene kayak gitu ya. Kemudian reducing use and minimizing harm dari substance abuse ya, jadi penggunaan obat-obat terlarang. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena stresor yang sangat luar biasa gitu ya, stresor luar biasa pada remaja. Oke, ini sih. Oh, oke, baik. Nah, ada pertanyaan ya, nanti kita jawab. Kemudian juga ada promoting, safe environment ya. Safe environment tuh artinya safe environment for the, adolescent gitu ya. Jadi yang bebas dari paksaan gitu ya. Kemudian, dia bisa mengemukakan, pendapatnya dengan bebas gitu ya, dengan aman seperti itu ya.
Oke. Dan ini improving healthcare seeking behavior. Kenapa? Karena remaja pada umumnya dia bingung mau tanya ke mana. Tanya ke temannya sama-sama nggak ngerti. Tanya ke orang tua dia takut gitu kan. Nah itu kita juga menyediakan improving healthcare seeking behavior. Jadi kita tanamkan kemana Anda harus mencari pertolongan ketika Anda mengalami suatu masalah gitu ya, yang terkait dengan reproductive health atau terkait dengan sexual health. Ya. Kemudian indikator keberhasilan program KRR antara lain tren kasus kesehatan reproduksi pada remaja. Ini masih global sekali indikatornya, tetapi ini biasanya disesuaikan kebutuhan dari masing-masing program biasanya. Nah, ini adalah intervensi-intervensi yang dilakukan di Indonesia gitu ya oleh pemerintah kita, mulai dari baru lahir dengan inisiasi menyusui dini ya, kemudian ada ASI eksklusif, pemberian MPASI dan vitamin A, kemudian pertumbuhan ya, jadi pertumbuhan bayi dan balita, pendidikan gizi, sampai pembelian suplementasi Fe dan asam folat. Kemudian pada saat kehamilan ada antenatal care program dan postnatal care. Nah, ini adalah program-program yang UKS dan PKPR ini dilakukan di sekolah ya. SDI DTK ini adalah untuk di SD dan TK gitu. Itu ada program-program sendiri juga. Sedangkan kalau pada bayi dan balita ya kita tahu ada posyandu gitu ya. Nah, ini adalah program-program yang disediakan pemerintah ya, memang yang diadakan pemerintah yang terkait dengan reproductive health. Nah, sekarang kita bicara infertilitas nih. Oh, ini kalau infertilitas ini apaan sih gitu ya? Ternyata infertility atau bisa disebut juga sterility, infecundity ya, childlessness gitu ya. Sekarang lagi heboh ya. Ada istilah child free ya, whatever ya, itu nanti adalah isu yang baru lagi gitu. Nah, tetapi akan berbeda sekali dengan infertility gitu ya. Apa itu infertility atau sterility atau infecundity atau childlessness? Itu adalah ketidakmampuan gitu ya, the inability to bear any children gitu, ketidakmampuan untuk memiliki anak ya, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengalami kehamilan gitu ya, atau dia hamil tetapi tidak bisa mempertahankan kehamilannya sampai sampai persalinan gitu. Jadi maksudnya gini nih, dia tidak bisa punya anak gitu ya karena tidak bisa hamil ya, atau dia bisa hamil tetapi selalu gagal mempertahankan kehamilannya sampai pada usia yang melahirkan gitu. Jadi misalnya pada kasus-kasus ada infeksi misalnya toxoplasma torch ya, nanti torch infection adik-adik juga akan belajar di di repro ini. Sehingga mengalami abortus yang habitualis, jadi abortus yang berulang kali gitu. Nah, itu disebut sebagai infertility. Nah, kemudian ada secondary infertility, ada tuh. Jadi secondary infertility itu sebenarnya dia udah punya anak, tapi dia tidak pakai kontrasepsi dan berhubungan seksual secara teratur, tapi tidak kunjung hamil lagi gitu. Nah, ini ada teman saya yang seperti itu tuh. Jadi anak pertama gitu, terus habis itu udah dia nggak pakai kontrasepsi, mereka juga sudah berhubungan seksual as usual gitu, tapi sampai anaknya umur 8 tahun apa 9 tahun gitu, tak kunjung punya adik gitu. Nah, akhirnya kemudian mereka program gitu ya. Nah, itu disebut sebagai secondary infertility. Nah, di sini yang indikatornya itu adalah percentage of women, jadi jumlah perempuan yang menikah selama 5 tahun yang tidak who had ever have sexual intercourse gitu ya, atau no contraceptive use, who have not had any birth. Ya, jadi percentage dari perempuan yang menikah selama lebih dari 5 tahun who had ever have sexual intercourse, yang tidak pernah berhubungan seksual ya, atau tidak pernah menggunakan kontrasepsi, yang who have tapi tidak pernah melahirkan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ini adalah percentage dari currently married woman gitu ya, yang ini 27 berapa ini usianya, sebentar ya. Usia 25 sampai 49 tahun gitu ya, yang sudah menikah selama paling tidak 5 tahun tapi tidak punya anak gitu ya, atau pernah melahirkan tapi anaknya meninggal gitu ya gitu. Menurut survei selama tahun 75 sampai 2000 tahun 2000 gitu.
Nah, ternyata di Indonesia sudah terjadi penurunan yang cukup besar ya, gitu, dari tahun 76 ke tahun 97. Demikian juga pada usia perempuan 40 sampai 44 tahun yang sudah menikah selama 5 tahun tapi tidak punya anak yang hidup gitu ya. Seperti itu. Jadi kasusnya ada gitu, kasusnya ada. Nah, ini kasusnya gitu. Jadi penyebab infertilitas itu kalau perempuan saja itu sebesar 33% gitu. Sedangkan kalau laki-laki saja itu sekitar 20%. Nah, ternyata kasus infertility itu akan lebih besar kemungkinannya untuk punya anak apabila dari aspek perempuan dan dari faktor laki-laki dan faktor perempuan gitu. Cuman masalahnya adalah di masyarakat kita ketika terjadi infertility gitu ya, most of the case itu kasusnya akan ditimpakan pada perempuan gitu. Itu adalah social phenomenon yang terjadi terkait dengan infertility. Nah, itu akan kita pelajari nanti di pertemuan kedua ya. Nah, pada penyebab terbanyak infertility pada perempuan itu biasanya disebabkan karena gangguan ovulasi, kemudian ada juga gangguan tuba gitu ya. Gangguan pada tuba fallopi tubal damage. Kalau pada laki-laki, most of the case infertility itu disebabkan oleh oligoteratoastenospermi. Ya, saya tidak tahu mungkin mestinya Dokter Diki juga memberikan ya, Dokter Diki spesialis andrologi gitu ya. Mestinya juga akan memberikan di materi kuliah ini. Astenozoospermi, kemudian teratozoospermi dan azospermia. Nah, impact-nya apa gitu? Biasanya yang paling banyak terjadi adalah blaming on female gitu ya. Sedih banget kan jadi perempuan ya gitu. Nggak punya anak, perempuan juga yang disalahkan gitu ya. Nah, ini ketidaksetaraan gender tuh kayak gitu tuh. Blaming on female gitu ya. Women need to prove the fertility before married. Nah, ini yang terjadi di masyarakat adik-adik sekalian gitu. Jadi ini yang not fair actually ya, karena sebenarnya penyebab infertility itu bukan hanya perempuan loh gitu, tapi juga laki-laki gitu kan. Nah, oleh karena itu, apabila memang dibutuhkan, maka premarital medical check up ini menjadi hal yang dibutuhkan sebelum mereka menikah. Just to make sure gitu. Kalau perempuannya di tes gitu ya, premarital medical check up, perempuannya ketahuan, laki-lakinya ketahuan, nah sama-sama sehat nih, ya udah nikah. Misalnya. Oh ternyata nih si laki-lakinya ternyata mengalami astenozoospermi misalnya. Gimana? Mau tetap nikah enggak? Gitu. Ntar kalau nikah ya agak susah, berarti harus effort lebih untuk kalau mau punya anak gitu kan. Jadi ada negotiation, ada bergening gitu ya antara pasangan seperti itu. Nah, impact yang lain adalah terjadinya relationship breakup. Ini banyak sekali terjadi. Menikah 5 tahun, 10 tahun tidak punya anak, kemudian cerai, kemudian masing-masing menikah lagi gitu. Ada yang seperti itu. Divorce atau separate gitu ya. Ya udah pisahan aja gitu. Atau take another partner gitu ya. Ya udah deh kamu nikah lagi aja biar bisa punya anak misalnya seperti itu. Kayak itu banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, social effect dari infertility ini cukup banyak ya. Biasanya pada level pertama ada fear, guilt, rasa bersalah ya, self blame, menyalahkan diri sendiri. Kemudian naik ke marital stress, depression, helplessness ya, merasa tidak berdaya. Kemudian biasa kalau pada level sosial, kemudian ada social isolation ya, itu kan nyebabin ini ya, kalau mungkin adik-adik mungkin pada belum menikah, kalau ngumpul-ngumpul, "Kapan menikah? Kapan lulus jadi dokter? Kapan menikah? Entar menikah, kapan punya anak?" Selalu begitu. That's our community gitu ya. Ada social isolation. Nah, itu tidak menyenangkan sekali. Kemudian bahkan yang kemudian bisa terjadi itu ada severe economic deprivation. Kenapa gitu? Karena dia usaha untuk membuat program, misalnya program bayi tabung. Jangan salah, program bayi tabung mahal sekali gitu ya, gitu. Sehingga seringkali benar-benar pada pasangan yang menginginkan anak itu akan bisa terjadi severe economic deprivation gitu ya. Atau bisa juga terjadi severe violence gitu ya. Bahkan bisa sampai terjadi suicide gitu ya. Kemudian ya udah yang paling parah ya meninggal loss dignity and death itu maksudnya meninggal tapi loss of dignity gitu. Jadi mungkin dengan bunuh diri seperti itu. Itu kasusnya juga ada. Nah,
Oke, sekarang kita masuk pada hak kesehatan seksual dan reproduksi. Oke, apa itu? Ini adalah hak kesehatan seksual dan reproduksi itu menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual nih gitu. Dan reproduksi gitu ya, tanpa adanya diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Nah, ini yang bagus nih. Tetapi ini kalau di Indonesia masih baru ya, maksudnya bukan masih baru tetapi hak kesehatan seksual dan reproduktif itu perjuangannya itu benar-benar yang luar biasa kalau di Indonesia karena hambatan juga besar sekali gitu ya. Jadi reproductive health itu implies seperti yang tadi di depan itu ya, yang sesuai dengan ICPD 94 ya, responsible, satisfying, and safe sex life gitu ya, terhadap kapabilitas untuk bereproduksi gitu ya, dan freedom to decide. Jadi bebas untuk menentukan gitu. Kapan gue mau bikin, misalnya gue nggak mau punya anak misalnya, oh yaudah aku pengen punya anak misalnya. Jadi mereka couples itu free to decide gitu. Nah, reproductive rights itu juga menjamin gitu ya bahwa all couples and the individual itu bisa memutuskan secara bebas gitu ya dan bertanggung jawab ya, secara bebas dan bertanggung jawab terhadap jumlah anak yang mau jumlah anak yang dimaui, spacing ya, penjaraan anak gitu ya, dan kapan untuk memiliki anak gitu ya. Dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi gitu ya, sehingga bisa mendapatkan kualitas terbaik gitu ya, highest standard of sexual and reproductive health gitu. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada banyak komponennya gitu ya. Kalau ketika kita bicara dengan sexual reproductive health and right atau HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, maka kita akan berdiskusikan banyak sekali. Mulai dari katakanlah terkait dengan kesehatan ibu, terkait dengan menstrual health gitu ya. Kemudian terkait dengan sexual diversity, ya ini sensitif ya di negara kita. Harmful practices seperti sunat perempuan misalnya gitu ya. Kemudian HIV and AIDS, kemudian gender based violence gitu ya. Ini banyak juga terjadi di negara kita. Safe abortion, kemudian comprehensive sexual education and services gitu. Oke. Right. Nah, terdapat 12 hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation atau IPPF. Kalau di ini PKBI ya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ya, kalau di Indonesia. Nah, kalau di internasional IPPF, yaitu hak untuk hidup. Ya, jadi setiap perempuan punya hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan, hak atas kemerdekaan dan keamanan, ya, kemudian hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, gitu ya. Kemudian hak atas kerahasiaan pribadi, ya. Kemudian hak atas kebebasan berpikir, gitu. Kemudian hak mendapatkan informasi dan pendidikan terkait dengan reproductive health dan sexual health. Hak untuk menikah atau tidak menikah, atau serta membentuk dan merencanakan keluarga, gitu. Hak untuk memutuskan punya anak atau tidak, kalau pengen punya anak, kapan mempunyai anak, ya, itu adalah hak reproductive health right gitu ya. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan ya. Jadi terhadap informasi, keterjangkauan, pilihannya bagaimana, terkait dengan keamanan, kerahasiaan dari medical statusnya gitu kan. Kemudian hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian ada hak atas kebebasan berkumpul, berpartisipasi dalam politik ya, yang terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksinya gitu. Kemudian hak yang terbebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Itu adalah hak kesehatan seksual dan reproduksi, ada 12 gitu ya. Jadi seperti ini ada hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Jadi kayak pernikahan anak atau pernikahan dini itu memiliki termasuk melanggar dari hak asasi anak gitu ya, untuk mendapatkan perlindungan gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, pelanggaran hak kesehatan seksual dan reproduksi ini akan berdampak pada kekerasan yang pasti. Ada kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan pada anak, sexual violence, dan lain sebagainya ya. Kemudian infeksi menular seksual, termasuk di dalamnya HIV dan AIDS gitu ya. Kemudian pelanggaran HKSR juga akan menyebabkan pernikahan usia dini, usia muda, perkawinan anak gitu ya, kehamilan yang tidak diinginkan, kematian ibu yang tinggi dan kematian anak yang tinggi. Gimana itu bisa terjadi? Nah, coba kita lihat.
Contohnya ya, jadi pelanggaran hak kesehatan seksual dan reproduksi itu antara lain salah satunya contohnya adalah kekerasan seksual, ya kan? Kalau kekerasan seksual nggak mungkin dong kalau karena ini kekerasan seksual kemudian pakai pelindung kan nggak mungkin gitu. Perkosaan ada yang pakai kondom? Nggak ada, gitu kan? Pasti hubungan seksual dengan kekerasan seksual itu pasti tanpa pelindung, gitu. Di mana ini sangat rentan sekali terjadi apa namanya, infeksi menular seksual gitu. Nah, selain itu kekerasan seksual pasti dilakukan secara keras gitu ya, terjadi gesekan keras di mana tidak ada lubrikasi ya, ketika ada hubungan seksual yang dipaksakan pasti tidak akan ada lubrikasi. Kemarin mestinya pada saat fisiologi sudah dijelaskan ya yang terkait dengan itu. Nah, ketika hubungan seksual tanpa pelindung ditambah dengan gesekan yang keras, tidak ada lubrikasi sehingga terjadi perlukaan pada organ reproduksi bagian luar gitu ya. Maka disitulah terjadi kemudian pintu masuk ya, pintu masuk dari virus karena itu pasti dalamnya robek gitu ya, mukosnya pasti robek. Nah, mukos yang robek itu akan menyebabkan menjadi pintu masuk dari kuman. Nah, akan terjadi kemudian infeksi menular seksual gitu kan. Either itu gonore, sifilis, HIV gitu ya dan lain sebagainya. Hubungan seksual tanpa pelindung juga sangat beresiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Jangan salah. Sexual intercourse satu kali tidak berarti bahwa kemudian tidak hamil gitu. Banyak sekali kasus-kasus kehamilan karena perkosaan, termasuk yang kami dampingi. Kebetulan saya menjadi relawan ahli di salah satu Women Crisis Center di Kota Malang gitu ya. Dan kami menemui banyak sekali korban perkosaan yang kemudian mengalami kehamilan gitu. Nah, adik-adik bisa bayangkan kehamilan yang tidak diinginkan ditambah dengan infeksi menular seksual pasti akan mengakibatkan banyak pada kehamilan itu. Entah itu abortus spontan gitu ya. Atau kalau misalnya si janin tadi bisa bertahan itu bisa terjadi kecacatan pada janin gitu ya. Terjadi kehamilan, kemudian terjadi IMS, infeksi menular seksual gitu ya. Sehingga terjadilah janin itu kemudian terkena IMS-nya gitu ya. Nah, selain itu, kehamilan yang tidak diinginkan ini biasanya akan leading pada aborsi yang tidak aman. Aborsi tidak aman outputnya kalau enggak ibu yang mati ya bayi yang mati. Kalau misalnya dua-duanya hidup, bayinya bisa hidup, tetapi juga bisa mengalami kecacatan gitu. Jadi ini luar biasa sekali gitu ya. Dampaknya itu kayak domino effect gitu ya, domino effect. Oke. Saya pikir itu materi kita siang ini mungkin tidak terlalu lengkap karena banyak sekali ya poin-poin yang ingin disampaikan, tetapi paling tidak itu bisa memberikan gambaran buat adik-adik terkait dengan kesehatan reproduksi dari aspek public health. Oke, sekarang ini ada pertanyaan ya ini ya. Oh, oke. Ini boleh dibacakan nggak Fauzan? Atau Fauzan mau menyampaikan sendiri? Dan ada Adrian. Oke. Apakah mau dibacakan atau disampaikan sendiri Fauzan dan Adrian? Oh, oke, baiklah. Fauzan lagi nggak bisa on mic ya. Saya bacakan ya. Saya sangat tertarik dengan isu kesehatan reproduksi pada remaja. Di negara lain, sekolah mulai dari tingkat kelas 9 sudah menyiapkan edukasi seks. Sedangkan di Indonesia, pelajaran ini masih disisipkan melalui pelajaran biologi yang tidak semua pelajar seperti pelajar SMK atau IPS itu mendapatkan gitu ya. Memang terdapat perbedaan kebudayaan namun dengan tidak diberikannya pelajaran ini juga tidak mencegah kehamilan muda. Betul. Menurut dokter, langkah apa yang sebaiknya kurikulum pendidikan Indonesia ambil untuk memberikan pemahaman kesehatan reproduksi tanpa bertabrakan dengan nilai dan norma masyarakat timur? Oke, terima kasih Fauzan, pertanyaannya luar biasa ini. Ya, jadi adik-adik memang kesehatan reproduksi remaja itu memang sebaiknya diberikan seiring dengan pendidikan kita gitu ya. Sayangnya memang ini masih belum bisa dimasukkan ke dalam kurikulum secara umum gitu. Dulu pada saat 2006 sampai 2008 di Papua, itu kami pernah memperjuangkan bagaimana caranya kesehatan reproduksi remaja itu bisa masuk ke dalam kurikulum muatan lokal. Jadi muatan lokal itu ya benar-benar hanya ada di daerah tersebut, di kabupaten tersebut gitu. Nah, sejauh ini yang terjadi adalah rata-rata kesehatan reproduksi remaja itu diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Artinya kegiatan insidental gitu, bukan masuk sebagai kurikulum. Nah, untuk kalau kita mau berjuang ya, jadi ketika kita mau memperjuangkan ini, kita nggak bisa jalan sendiri, Fauzan. Jadi kita harus sama-sama nih gitu. Semua siapa yang sama-sama ini? Ya pemerhati kesehatan ya, jadi hak provider seperti kita. Nanti kalau adik-adik sudah menjadi dokter, kemudian pemerhati pendidikan gitu ya, praktisi dan pemerhati ke pendidikan, kemudian praktisi dan pemerhati politik gitu ya, karena itu sangat tergantung dengan kekuatan politik juga gitu ya, terkait dengan budgeting juga gitu ya dari financial gitu, siapa yang punya dekat dengan kawan-kawan di BPBD ya, apa sih badan ini yang di daerah tuh ya, yang terkait dengan anggaran gitu. Nah, kemudian jadi ini harus usaha bersama, Fauzan. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri, memperjuangkan sendiri, tapi harus saling berkolaborasi gitu. Nah, akan sangat bagus kalau misalnya adik-adik dari mahasiswa kemudian dengan apa namanya UKM ya, ke UKM apa kayak AMSA, CIMSA gitu-gitu, mungkin mengadakan kegiatan advokasi ke dinas Dikbud ya, ke Dikbud terkait dengan kesehatan reproduksi remaja gitu ya. Gimana nih mau dibikin kegiatan enggak, mau dibikin dimasukkan ke dalam muatan lokal enggak seperti itu. Maka ini menjadi penting sekali. Memang benar kalau dimasukkan ke dalam biologi saja gitu, ada adik-adik yang di luar IPA tentu tidak bisa mendapatkan akses itu. Makanya kurikulum kesehatan reproduksi remaja itu tidak boleh spesifik pada kelompok IPA saja, tapi juga IPS, tapi juga SMK, jadi semuanya mendapatkan. Dan yang paling bagus, pendidikan seksual dan reproduktif itu bukan hanya mulai dari SMP ya adik-adik. Jadi harus mulai dari TK gitu. Kaget nggak? TK gimana nih ngasih kesehatan seksualnya? Jangan salah. Di TK kita bisa ajarkan mereka untuk bernyanyi. Adik-adik mungkin pernah dengar nggak? Ada satu lagu yang mengajarkan tentang sexual health gitu. Dipegang jangan, dipegang jangan, dipegang jangan gitu. Itu lagunya gitu. Jadi dia itu mengajarkan bahwa semua yang tertutup oleh kaos dalam dan celana dalam itu tidak boleh dipegang. Gitu. Jadi itu mengajarkan seperti itu. Lagunya mengajarkan itu. Kalau pegang di tangan boleh, pegang tangan boleh, tapi tidak pegang di dada, tidak pegang di pipi atau bibir, tidak pegang di bagian bawah yang tertutup oleh celana dalam. Nah, itu diajarkan di TK, gitu. Jadi as simple as that. Nah, nanti SD baru kita ajarin gimana cara menjaga hygiene hygiene reproductive organ, cara berapa kali sehari harus ganti celana dalam. Kalau pakai celana dalam nggak boleh yang ketat. Kalau pakai baju yang modis boleh, tapi tidak boleh terlalu ketat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti hal ini itu diajarkan mulai dini dari TK gitu. TK, SD, SMP, SMA masing-masing punya kurikulumnya sendiri. Nah, itu akan kalau bisa terjadi maka itu bagus sekali. Gitu ya. Jadi saya titip sama Fauzan, nanti Fauzan yang akan leading nih untuk melakukan advokasi seperti ini. Siap Fauzan? Siap ya? Oke. Oke, siap. Dia bilang, oke, terima kasih Fauzan. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Adrian ya. Adrian, selamat sore dokter. Saya izin bertanya, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi health professional ketika menerapkan kesehatan reproduksi pada ibu dan remaja di masyarakat? Dan sejauh ini bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Adrian. Jadi, yang paling besar itu tantangan pertama adalah our personal value. Kalau buat saya ya, our personal value. Kenapa? Contoh, misalnya our personal value itu bilang bahwa sexual activity before marriage is forbidden gitu. Jadi aktivitas seksual sebelum menikah itu tidak boleh. Ya. Ketika kemudian Anda menjadi seorang dokter, datanglah seorang katakanlah seorang perempuan gitu ya. Atau seorang laki-laki, seperti pasien saya tempoh hari, seorang laki-laki usia sekitar 20 tahunan, belum menikah, datang dengan keluhan kencing mengeluarkan nanah gitu. Kesehatannya baik. Sebelumnya apakah berhubungan seks gitu? Apakah berhubungan seks dengan memakai kondom atau tidak gitu? Apakah punya pasangan seksual lebih dari satu? Nah, untuk bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan itu secara friendly itu,
maka kita apa namanya? Tidak semua dokter, tidak semua health provider itu punya kemampuan begitu. Kenapa? Ketika kemudian our personal value sangat kuat, maka biasanya ini akan menghambat kita untuk bertanya begitu. Adik-adik mungkin saya punya film yang terkait dengan itu. Jadi ini apa? Kisahnya ini seorang perempuan gitu ya yang belum menikah tetapi sudah sexually aktif datang ke salah satu spesialis gitu. Dia mengatakan saya mau melakukan pemeriksaan apa waktu itu. Jadi apa namanya? Dia mau memakai kontrasepsi IUD gitu. Kemudian ditanyain, "Sudah menikah?" gitu. "Ah, belum," dia bilang. Dia bilang tidak, "Belum, saya belum menikah," gitu. Loh, kok belum menikah sudah mau pasang IUD? Memangnya mau KB dengan siapa? Emangnya sudah berhubungan seksual? Akhirnya kemudian si perempuan ini dinasehati oleh si spesialisnya tersebut gitu. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian yang menghambat ya seorang health provider untuk kemudian memberikan layanan terbaik terkait dengan kesehatan reproduksi gitu. Karena our own personal value seringkali menghambati itu gitu. Jadi ketika sudah personal value-nya sudah bermain di situ, maka pasti kita tidak akan bisa memberikan our best services ya terkait dengan reproductive health gitu. Dan jangan salah ini ternyata banyak loh gitu. Ketika saya praktek ada banyak sekali kasus remaja-remaja ya, perempuan atau dewasa muda, laki-laki, perempuan itu belum menikah tapi sudah sexually aktif. Datang kemudian dengan kencing nanah misalnya, datang dengan keputihan gitu yang tidak selesai-selesai gitu. Dan dengan multiple sexual partner gitu. Nah, maka di sini adalah kemampuan kita untuk controlling itu gitu ya. Jadi boleh kita punya personal value tapi jangan sampai ketika kita menghadapi pasien personal value kita ikut keluar gitu. Jadi kita harus tetap profesional ya. Kalau di dalam prinsip kedokteran keluarga, maka itu adalah tidak boleh untuk kemudian membedakan pasien, tidak boleh menolak pasien gitu ya. Aku nggak mau dia PSK gitu, gue nggak mau ngelayanin gitu. Atau dia gay misalnya, atau dia lesbi, gue nggak mau ngelayanin, nggak boleh seperti itu gitu. Yes, as a doctor gitu ya. Oke, kira-kira bisa terjawab ya Adrian ya, gitu. Jadi hambatan terbesar itu. Nah, baru kemudian hambatan berikutnya adalah social stigma biasanya. Stigma sosial biasanya kalau ada dokter yang melayani istilahnya kelompok-kelompok masyarakat seperti ini, kemudian mereka menjadi dikucilkan. Dokter itu loh ngelayanin aborsi misalnya. Dokter itu loh ngelayanin pemberian kontrasepsi pada mereka yang belum menikah. Kemudian kita terstigma. Nah, mengalami diskriminasi misalnya, itu menjadi hambatan juga gitu ya. Dan selain itu juga adanya policy yang memang belum pro terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual ini. Gitu nggih, Adrian? Oke. Kemudian baik, ada lagi pertanyaan dari Muhammad siapa ini? Saya nggak bisa lihat nama lengkapnya nih. Oh, Muhammad Hildan. Oke. Mohon izin bertanya, mengapa di era pandemi COVID jadi semakin banyak ibu hamil yang terlalu muda gitu ya? Kenapa gitu ya? Oke. Jadi ceritanya gini gitu. Ketika pandemi COVID gitu, kita dianjurkan untuk kemudian melakukan istilahnya lockdown gitu ya, menurunkan mobilitas sehingga tidak sekolah, tidak ini. Nah, sejauh ini belum ada penelitian yang pasti gitu. Kenapa sih kita pandemi kok malah banyak anak-anak muda yang hamil gitu kan gitu. Belum ada penelitian yang pasti, tapi dugaannya adalah karena kemudian sekolah menjadi daring gitu ya. Kemudian mereka juga mungkin gurunya juga masih belum terbiasa gitu kan. Ini kan semua adaptasi ya, muridnya adaptasi, gurunya juga adaptasi gitu. Sehingga akhirnya murid ini kemudian istilahnya kurang kegiatan gitu. Kemudian apa namanya, dan orang dalam rumah terus-menerus itu kan juga stres banget ya gitu. Kemudian mereka pada pergi misalnya. Jadi mereka sekolah tidak masuk tapi dia malah kelayapan di luar gitu ya. Nah, itu dugaan-dugaan sementara begitu gitu. Bahwa mereka tetap beraktivitas di luar, kemudian apa namanya terjadi pergaulan apa istilahnya pergaulan yang tidak aman gitu ya, terjadi hubungan seksual yang tidak aman. Itu prediksi pertama. Prediksi kedua adalah banyaknya kemudian orang tua yang mendapat terjadi PHK gitu ya, terjadi PHK sehingga kemudian tidak bekerja, ekonomi menurun, mereka punya anak perempuan, udah deh nikahin aja anak perempuan ini biar bebannya berpindah gitu. Itu adalah dugaan kedua gitu. Karena salah satu faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini adalah
faktor ekonomi. Bisa jadi anaknya udah hamil duluan baru dinikahkan, atau bisa jadi anaknya ya sudahlah dinikahkan aja supaya burden orang tua secara ekonomi ini berkurang gitu, sehingga terjadi pernikahan muda dan kemudian terjadi kehamilan muda. Kira-kira seperti itu ya Muhammad Hildan ya. Gitu. Cukup jelas ya Hildan ya? Oke ya. Nanti kalau tidak jelas boleh ditanyakan. Pertanyaannya banyak banget. Oke, satu pertanyaan lagi yang terakhir ya. Oke, dari Milania Luberski ya. Dok, izin bertanya, biasanya kasus abortus sering terjadi pada wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah korban pemerkosaan diizinkan melakukan aborsi, Dok? Dan bagaimana edukasi yang harus diberikan kepada pasien yang meminta aborsi? Apalagi di tempat saya, khususnya di Papua, masyarakatnya agak sedikit susah untuk memahami dan menerima edukasi. Oke. Yang terkait dengan safe abortion, Milania, jadi di negara kita aborsi itu dibolehkan secara hukum dengan indikasi medis. Ya, salah satu indikasinya adalah kehamilan akibat perkosaan. Gitu ya. Jadi kehamilan akibat perkosaan itu boleh diaborsi, ya, boleh diaborsi. Nah, masalahnya adalah apa namanya? Penyedia layanan kesehatan yang menyediakan safe abortion itu terbatas gitu. Kenapa? Karena banyak yang pada takut. Kalau misalnya gue membantuin dia untuk abortion, kira-kira gue aman nggak ya secara hukum gitu. Ya, banyak yang kemudian tidak memahami regulasi itu, sehingga layanan safe abortion sangat terbatas. Di PKBI itu beberapa center seperti di Jogja, di Surabaya itu memberikan safe abortion services terhadap kasus-kasus yang terkait dengan korban pemerkosaan ini gitu. Nah, kemudian edukasi apa yang harus diberikan kepada pasien yang minta aborsi gitu. Nah, kalau di kami di PKBI itu sebelum melakukan aborsi atau memberikan layanan aborsi itu harus melewati screening gitu. Screening itu mulai dari anamnesis. Anamnesis misalnya, ini kenapa kehamilan ini mau diaborsi? Oh, jelaskan kehamilan yang tidak diinginkan gitu. But why gitu? Apakah korban perkosaan atau kegagalan KB ya? Gagal KB ya, karena kegagalan KB atau ada alasan lain seperti ekonomi apa segala macam dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kemudian kita menjadi bahan pertimbangan apakah kita akan memberikan layanan safe abortion kepada klien tersebut gitu. Nah, kalau biasanya karena layanan safe abortion ini terbatas gitu ya, maka most of the case unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan ini akhirnya lari kepada aborsi yang tidak aman, unsafe abortion. Bagaimana contoh praktek unsafe abortion? Pertama, minum jamu-jamuan, itu banyak banget. Kemudian minum obat-obatan tertentu. Kalau adik-adik misalnya lihat di Shopee, nggak boleh sebut ini ya. Di yang online shop itu ya. Itu ada loh obat-obatan yang memang dia memiliki efek untuk abortion gitu. Obat-obat yang nanti mungkin adik-adik akan pelajari ya nanti di repro ini beberapa obat yang memberikan efek terjadinya kontraksi pada rahim menyebabkan aborsi. Nah, itu banyak sekali. Atau yang lebih parah lagi, perutnya diinjak-injak supaya janin keluar. Ada, Dok, praktek gitu. Ada. Ada juga yang sampai vaginanya dimasuki kayu gitu ya, dimasukin kayu adik-adik. Jadi ada satu waktu di Papua itu saya tahu ada kayu tertentu gitu ya, namanya kayu apa saya lupa. Itu dimasukkan ke dalam vagina gitu ya untuk beberapa waktu gitu. Nah, nanti dengan kayu itu kemudian dia akan mengembang dan kemudian terjadi perlembekan dari vagina dan akhirnya terjadi aborsi gitu. Tapi efeknya adalah kemudian terjadi infeksi gitu. Nah, infeksi kalau tidak bisa ditangani, maka kalau nggak mati, ya dia akan menyebabkan komplikasi gitu. Ya akhirnya bisa menyebabkan infertility gitu. Nah itu luar biasa sekali gitu praktek unsafe abortion. Maka kalau menurut saya edukasi bagaimana? Edukasi yang paling penting adalah edukasi yang terkait dengan aborsi unsafe dan bahayanya. Gitu ya Milania ya. Jadi kalau orang semakin memahami bahwa unsafe abortion sesuatu yang berbahaya gitu, maka orang kemudian pasti akan berpikir panjang supaya tidak melakukan unsafe abortion. Gitu ya. Oke. Loh, ini masih ada lagi follow up-nya nih. Gak apa-apa nih. Ini sudah jam 3, Adik-adik. Saya minta suara dong, maksudnya apakah mau diteruskan atau bagaimana nih?
Gimana? Nggak apa-apa, dokter. Nggak apa-apa. Habis ini nggak ada kuliah? Kosong. Oh, oke, baik. Kalau gitu satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya, follow up question dari pertanyaannya Mila. Korban pemerkosaan seringkali merasa malu dan jadi korban victim blaming. Memang betul. Ya, jadi korban perkosaan biasanya dia malah dapat stigma gitu. Kasihan banget ya, sudahlah jatuh ditimpa tangga. Dan pemerkosaan juga merupakan salah satu underreported crimes, betul ya. Jadi kenapa underreported? Yang pertama karena ada stigma itu sehingga orang kemudian malu untuk melaporkan. Yang kedua, seringkali prosedural kita gitu itu terhadap kasus-kasus perkosaan itu juga secara legal itu tidak terlalu kuat gitu. Jadi biasanya korban perkosaan ini berdasarkan dari pengalaman yang kemarin kami dapatkan saat mendampingi korban perkosaan. Yang pertama dia datang ke kita minta bantuan, dia akan cerita kronologisnya. Habis itu kita buat laporan. Kemudian kita laporkan ke kepolisian. Di kepolisian di unit UPPA namanya, unit perlindungan perempuan dan anak itu. Nanti dia akan dianamnesis lagi, ditanya lagi sehingga dia harus menceritakan lagi padahal korban perkosaan itu memiliki trauma mental. Betul enggak? Nah, itu. Jadi udah ke kita cerita, nanti di UPPA cerita, nanti udah gitu diproses, nanti pada waktu pengadilan juga dia akan cerita lagi gitu. Sehingga akhirnya kemudian akan menyebabkan stres dan depression. Dan akhirnya kalau udah misalnya tidak memiliki kemampuan mental yang cukup baik, biasanya udah withdrawal aja gitu. Ya udah deh, terserah. Yang penting misalnya dia kandung hamil, gue aborsi aja gitu. Seperti itu. Sehingga akhirnya yang terkait dengan legal aspek ini biasanya benar-benar harus kita dampingi atau kita assist. Nah, kemudian ketika korban menginginkan safe abortion tapi tidak melaporkannya ke kepolisian, bagaimana legalitasnya? Ya kalau dia tidak lapor ke kepolisian tapi kemudian hanya ingin dia aborsi, ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya udah, biasanya akan kita bantu gitu. Akan kita bantu dan biasanya selama itu masih di bawah 12 minggu gitu ya, di bawah 12 atau 16 minggu. Karena di atas 16 minggu itu sudah abortion di atas 16 minggu itu sudah sangat resiko sekali. Jadi biasanya kalau memang mau dikerjakan itu di bawah 12 minggu gitu ya. Karena ada kita bisa memakai vacuum ya, jadi pakai AVM ya, itu bisa kalau di bawah 12 minggu itu lebih mudah gitu. Tapi kalau di atas itu kita udah nggak berani biasanya. Nah, tapi kemarin kami juga menemui kasus gitu. Jadi ini korban perkosaan. Kebetulan di salah satu kabupaten di Jawa Timur gitu. Nah, korban perkosaan proses hukum ini berjalan lama sementara proses kehamilan berjalan terus gitu kan. Nah, si korban dia ingin sebenarnya segera dikeluarkan gitu kan. Tetapi sebenarnya kan kita tidak berani melayani. Kenapa? Karena tidak ada permintaan dari kepolisian gitu. Kenapa lah? Kalau nanti kita kemudian layani dan ternyata itu menjadi barang bukti gimana? Jadi kehamilan itu bisa jadi barang bukti kan gitu. Nah itu kan susah nanti. Yang disalahkan adalah healthcare providernya gitu. Nah sementara kepolisian juga tidak berani mengeluarkan surat permintaan untuk aborsi karena tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah ini menjadi dilema sekali. Saya tidak tahu kasusnya sekarang bagaimana gitu. Yang pasti yang seperti ini menjadi sulit buat kita. Udah masuk kasus ke legal, kemudian untuk aborsi harus mendapatkan persetujuan dari kepolisian kan gitu. Tetapi dari kepolisian tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan aborsi gitu. Sehingga proses kehamilan berjalan terus dan kita juga tidak berani bertindak gitu. Nah ini yang menjadi susah. Kemarin sekitar 1 bulan 3 minggu yang lalu lah, sekitar 3 minggu yang lalu. Dan saya tidak tahu saat ini kasusnya bagaimana. Kebetulan tidak di Malang sehingga kita tidak intens untuk mengawal gitu. Nah ini agak menjadi susah ini ya Fauzan ya. Jadi kalau misalnya tidak dilaporkan ke polisian, yuk gitu. Kalau ini korban karena apa namanya karena korban perkosaan, biasanya kan akan datang ke WCC nanti di legal aspek enggak gitu. Kalau legal aspek enggak, oke ini diapain nih gitu. Seperti itu. Tapi kalau sudah masuk legal aspek, maka biasanya kita prosesnya juga menjadi lebih susah. Gitu ya Fauzan ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini keren sekali ya. Mau bikin session sendiri nggak? Atau mau bikin apa namanya? Kuliah pilihan tuh? Bisa ini nggak? Mau nggak? Gitu. Kalau mau ayo kita bikin gitu ya. Jadi terima kasih adik-adik untuk
untuk diskusinya juga, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya kuliah siang ini, nggih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga yang kita diskusikan sore ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.